Dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang, Pakistan harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan untuk itu, hal yang paling penting adalah And they see the sword in my hand. kapan waktu yang benar-benar tepat untuk hijrah ke Pakistan. Kak Goning menanyakan hal ini, sebuah pertanyaan yang datang secara langsung darinya. Dan pertanyaan kedua adalah, seseorang telah bermimpi tentang dukhan yang ditanyakan oleh Muhammad Naid, yaitu kabut asap atau dukhan. Dukhan itu bukan kabut asap. Saya pernah melihat dalam mimpi badai debu yang terjadi di wilayah Palestina karena disebabkan oleh ledakan di dasar sebuah gedung dan menyebar ke seluruh negara Arab. Ada begitu banyak debu sehingga cahaya matahari tidak mencapai bumi. Mimpi itu mungkin bersifat simbolis yang mewakili Perang Dunia Ketiga. Wallahu alam. Waktu yang tepat untuk datang ke Pakistan adalah ketika kalian melihat mimpi-mimpi mulai banyak tersebar di kalangan orang-orang Pakistan. Dan ketika kondisi di Pakistan sudah mulai membaik, artinya ketika kalian melihat mimpi-mimpi semakin banyak tersebar dan orang-orang Pakistan mulai menghilangkan syirik dan bentuk-bentuknya dari negara, maka setelah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang ke Pakistan insyaallah. Karena kalian bukan orang Pakistan yang akan datang ke Pakistan, maka akan sangat sulit bagi kalian untuk tinggal di sini dalam kondisi seperti saat ini. Dan situasi saat ini sedang tidak baik. Jadi ketika situasinya membaik, kalian bisa datang ke Pakistan, insya Allah. Untuk pertemuan Zoom, kami membicarakan tentang syirik dan bentuk-bentuknya. Dan saya menceritakan tentang bagaimana mimpi itu datang dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Dan kami berbicara tentang Ghazwatul Hind, kami berbicara tentang situasi terkini, dan saya berbagi mimpi terbaru saya tentang Jet Tempur Hitam. Hasil pertemuan ini telah diterjemahkan oleh Saudara Talha. Jadi insya Allah akan dibagikan, insya Allah. Baiklah Zishan, pertanyaan pertama Anda, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Saudara Qasim, waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah seperti yang Anda lihat dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat muncul dalam mimpi Anda bersama Nabi Muhammad SAW dan kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Anda dan Anda melakukan banyak diskusi dengan mereka. Pertanyaan saya di sini adalah apakah mereka pernah memberitahukan kepada Anda strategi tertentu tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang diambil setelahnya dalam rangka melakukan reformasi di Pakistan? Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapatkan kesaksian, maka militer pun menjadi yakin bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang, Pakistan harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan untuk itu, hal yang paling penting adalah ekonomi Pakistan harus stabil terlebih dahulu. Jika ekonomi tidak berkembang dengan signifikan, hal-hal ini juga tidak akan terjadi. Bahkan dalam salah satu mimpi saya juga melihat Angkatan Darat Pakistan seharusnya menggandakan jumlah personelnya agar dapat menangani peristiwa yang akan datang dengan lebih mudah. Jadi selain tentang syirik, dalam banyak mimpi saya juga mendapatkan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pertama-tama, seperti yang saya lihat dalam mimpi bahwa kita harus membuat masyarakat golongan bawah, yaitu golongan miskin, menjadi sejahtera. Ketika kesejahteraan tercapai di tingkat bawah, dampaknya akan dirasakan hingga ke atas. Saya juga telah diperlihatkan dalam mimpi bagaimana kita dapat mengembangkan jalan dan sistem pembuangan limbah yang lebih efisien. Apa yang saya lihat dalam mimpi lama saya, bahwa kita akan membuat sebuah sistem ekonomi yang bahkan negara-negara Eropa dan Amerika pun akan terkejut dengan sistem seperti itu. Mereka bertanya, sistem apa yang mereka buat? Bahkan sistem kesehatan yang saya lihat dalam mimpi, kita memasang menara-menara seperti menara yang Anda lihat, yaitu menara-menara untuk jaringan seluler. Jadi menara-menara itu memindai orang-orang untuk mendeteksi apakah ada penyakit yang sedang berkembang tanpa mereka sadari. Karena seringkali orang tidak tahu sampai gejalanya muncul.
namun menara-menara itu bisa mendeteksi penyakit bahkan sebelum gejalanya muncul dan mereka langsung memberikan peringatan di tahap awal untuk menangkap penyakit tersebut. Dan selain itu di sekitar jalan-jalan juga ada mesin-mesin seperti bisa dikatakan seperti asap, tapi bukan asap yang keluar, melainkan sesuatu yang bisa membunuh virus dan bakteri di sekitarnya. Karena berdasarkan penelitian, sebagian besar virus dan bakteri yang menyebar saat ini biasanya berpindah melalui jalan-jalan dan tempat-tempat seperti itu karena orang-orang lewat di sana. Jadi alat itu digunakan untuk tujuan tersebut. Dengan cara seperti itu mereka masuk ke saluran pembuangan dan saya telah melihat sendiri bahwa di Pakistan ada begitu banyak kemakmuran sehingga Anda hampir tidak menemukan orang miskin atau seseorang yang benar-benar membutuhkan makanan atau hal-hal seperti itu. Begitu banyak rahmat dan berkah dari Allah yang saya saksikan, tetapi semua ini hanya terjadi ketika kita mulai melindungi diri kita dari syirik dan segala bentuknya. Karena dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah kaum yang sangat makmur dalam segala hal dan tidak ada keburukan di antara mereka. Semuanya adalah orang-orang saleh dan tidak ada satupun keburukan di antara mereka. Maka Allah telah memberikan mereka 2 kebun yang berbuah lebat. Dan mereka menjual hasil kebun itu untuk menjalankan perekonomian mereka dan seluruh kemakmuran yang mereka miliki berasal dari kebun-kebun tersebut. Namun, perlahan-lahan mereka mulai berkata bahwa kebun-kebun ini, hasil buah-buahan ini adalah karena usaha dan kerja keras mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat buah-buahan itu menjadi tidak berguna dan kemudian Allah bertanya kepada kaum itu, "Sekarang pun kalian bekerja sekeras dulu, tapi mengapa sekarang buah-buahan itu tidak tumbuh seperti dulu, sehingga kalian bisa menjualnya atau memakannya?" Maksud dari cerita ini adalah ketika mereka mengalihkan tawakal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai mengandalkan kekuatan dan usaha mereka sendiri. Ini juga merupakan salah satu bentuk syirik, yaitu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selama kita tidak menjaga diri dari syirik dan berbagai bentuknya, lupakan saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, karena semuanya bergantung pada usaha mereka sendiri. Saya pikir ketika mimpi banyak tersebar, artinya banyak orang sudah mempercayai mimpi seperti berkumpul bersama di sana, maka saya pikir jika seseorang juga ingin datang, maka kita juga akan mampu untuk membantu mereka. Jadi tanpa dukungan masyarakat lokal, maka akan sangat sulit bagi kalian semua untuk tinggal di Pakistan. Tetapi kondisi saat ini tentang penyebaran mimpi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak. Jadi meskipun orang-orang yang percaya pada mimpi di Pakistan sudah banyak saat ini, tetapi tetap saja saya katakan tunggu sebentar lagi. Jadi semakin banyak orang yang percaya pada mimpi, semakin mudah bagi kalian yang ingin datang lebih awal dan ingin untuk menetap di Pakistan akan semakin mudah karena kalian mendapat lebih banyak dukungan. Tapi untuk saat ini, tetap saja saya akan katakan tunggulah waktu yang tepat untuk datang ke Pakistan, insya Allah. Dalam syirik, pembicaraan juga termasuk di dalamnya. Orang-orang mengatakan bahwa mereka memberikan prioritas utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan prioritas utama seperti yang seharusnya menjadi hak Allah. Mengapa demikian? Apa maksudnya? Orang juga melakukan syirik melalui ucapan. Mereka mengatakan bahwa mereka mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika bertindak mereka tidak mengutamakannya, melainkan lebih mengutamakan diri sendiri. Menurut saya, seperti yang juga dikatakan oleh saudara Irfan, hal ini termasuk dalam kategori ketidaktaatan atau maksiat bukan syirik. Karena syirik itu adalah sesuatu seperti misalnya gambar-gambar, seperti jika seseorang mengatakan kepada orang lain bahwa dialah satu-satunya harapan, maksudnya dialah harapan terakhir kita, maka hal-hal seperti ini akan masuk dalam kategori syirik. Kita sebaiknya tidak mengatakan hal-hal seperti itu karena kita adalah manusia dan manusia kadang-kadang bisa lalai, tetapi niatnya bukan untuk nauzubillah melakukan syirik. Seperti saya juga, saya ini tipe orang yang malas dan lamban.
Jadi sekarang saya juga kadang melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya saya juga tertidur sehingga tidak bisa salat tepat waktu setelah azan. Hal-hal seperti ini memang termasuk dalam ketidaktaatan seperti yang dikatakan oleh saudara Irfan, tetapi ini tidak termasuk dalam kategori syirik. Yang termasuk dalam kategori syirik adalah hal-hal seperti kesombongan yang berlebihan dan mengatakan tentang seseorang bahwa dia adalah satu-satunya harapan terakhir. Hal-hal seperti inilah yang termasuk dalam kategori syirik. Misalnya saya pernah bermimpi di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada saya bahwa ketika kamu berjalan, jangan berjalan dengan sombong, tetapi berjalanlah dengan rendah hati dan tundukkan kepalamu saat berjalan. Setelah itu saya mulai berjalan dengan penuh kerendahan hati, menundukkan kepala saya saat berjalan. Lalu seseorang bertanya, "Kenapa kamu selalu berjalan dengan menundukkan kepalamu?" Lalu dalam mimpi yang lain, Khatamun Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Qasim, tundukkanlah kepalamu saat berjalan dengan niat bahwa jika aku bukan manusia dan tidak harus melakukan pekerjaan dunia atau beribadah, maka aku akan selalu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah dengan menundukkan kepala dengan niat seperti itu." Jadi ini berarti bahwa hal-hal tersebut termasuk dalam kategori maksiat karena manusia diciptakan sangat lemah. Saya sendiri pun bahkan hingga saat ini sebelumnya saya berpikir pada waktu itu ketika saya masih menunggu janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pernah juga terlintas dalam hati saya apakah janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar akan dipenuhi atau tidak. Lalu saya mendapat mimpi di mana Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua janji-janjinya dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qasim, apakah kamu punya keluhan atau keberatan terhadapku? Aku telah memenuhi semua janji-janjiku." Lalu saya berkata, "Ya Allah, izinkan aku membunuh satu orang saja." Lalu Allah yang Maha Mengetahui langsung datang kepadaku dengan cepat. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu siapa yang ingin aku bunuh. Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi Allah tetap datang dengan cepat dan berkata, "Qasim, ada apa? Siapa yang ingin kamu bunuh?" Lalu aku berkata kepada Allah, "Nah, ya Allah, aku ingin membunuh diriku sendiri karena aku selalu meragukan janji-janjimu." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qasim, aku telah menciptakan manusia sangat lemah, jadi berhentilah memikirkan hal-hal seperti itu. Ayo, aku akan meninggalkanmu di rumah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia sangat lemah. Jadi hal-hal ini bisa termasuk dalam ketidaktaatan atau kemaksiatan, tapi bukan dalam kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia lemah. Manusia itu benar-benar sangat lemah. Pertanyaannya selanjutnya, apakah Muhammad Qasim mempunyai rencana untuk mengunjungi negara-negara lain? Apakah bisa datang ke Indonesia tahun ini? Dari Goning, saya selalu berharap bisa menjadi seperti kalian. Ini serius. Ketika saya melihat kalian, saya berpikir, jika Allah menjadikan saya seperti kalian, dan saya bisa pergi dan bertemu dengan orang-orang di kota yang berbeda, negara yang berbeda, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seperti ini. Jadi saya punya rencana untuk mengunjungi kota-kota lain, mengunjungi negara-negara lain. Tapi saya orang yang malas dan saya sangat malas. Jadi mari kita lihat, ketika Allah memenuhi keinginan itu, insya Allah saya akan berkunjung ke Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan negara-negara lainnya. Pertanyaan nomor 8. Apakah saudara Qasim pernah melihat mimpi tentang tabut Sakinah? Apa tabut Sakinah? Tabut Sakinah, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris. Sebenarnya saya tidak pernah melihat mimpi seperti ini. Apakah tabut Sakinah adalah sebuah kota atau peti besar? Tidak, saya tidak pernah melihat mimpi seperti itu.